Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umar Zaki. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan membahas beberapa soal UTBK untuk materi tes kompetensi akademik. Kenapa ini ramai lagi untuk dibahas? Karena ternyata untuk tahun 2021 UTBK-nya kembali memunculkan tes kompetensi akademik. Setelah tahun lalu, tahun 2020, TKA itu dihilangkan, otomatis tidak ada soal-soal TKA dari tahun 2020. Sehingga pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa soal dari soal TKA UTBK tahun 2019. Namun sebelum kita membahas, silahkan menekan tombol subscribe, like, dan memberikan komentar untuk memberikan masukan atau saran untuk pengembangan video-video selanjutnya. Selamat menyimak. Diketahui sebuah polinom Px sama dengan Ax pangkat 3 tambah Bx pangkat 2 tambah 2x kurang 3 habis dibagi x pangkat 2 tambah 1, yang ditanyakan nilai 3a dikurang b adalah berapa. Nah, dalam konsep pembagian polinom, jika kita punya, anggaplah kita punya fungsi Px yang dibagi dengan, taruhlah fungsi Hx, maka kita bisa katakan Px itu sama dengan Hx sebagai pembagi dikali dengan Kx sebagai hasil pembagian ditambah dengan S atau sisa. Jika polinom tersebut habis dibagi, maka tentu sisanya adalah 0. Berarti kasus kita di atas berubah menjadi Px itu sama dengan Hx dikali dengan Kx saja, karena S-nya bernilai 0. Kalau kita tuliskan lebih jauh, maka ini menjadi Ax pangkat 3 ditambah Bx pangkat 2 ditambah 2x kurang 3 sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 dikali dengan Kx. Karena ini adalah polinom berderajat 3, ini berpangkat tertinggi 2, maka tentu saja Kx-nya itu adalah sebuah bentuk aljabar dengan pangkat tertinggi 1. Misalkan kita anggap Kx-nya itu adalah Mx ditambah N. Maka kalau ini kita ubah menjadi X pangkat 2 ditambah 1 kali Mx ditambah N, maka tentu saja hasil pertama yang kita peroleh adalah X pangkat 2 dikali Mx. Kalau X pangkat 2 dikali dengan Mx, tentu hasilnya adalah Mx pangkat 3. Karena polinom kita awalnya adalah Ax pangkat 3, berarti tentu saja M-nya sama dengan A. Dengan demikian, ini saya bisa ganti menjadi X pangkat 2 tambah 1 kali Ax ditambah N. Selanjutnya, saya jabarkan, ini diperkalikan X pangkat 2 kali Ax, Ax pangkat 3, X pangkat 2 dikali N, berarti Nx pangkat 2, selanjutnya 1 dikali Ax, positif Ax, kemudian 1 dikali N, berarti ditambah N. Ini sama dengan Ax pangkat 3 ditambah Bx pangkat 2 tambah 2x kurang 3. Nah, di sini posisinya ya sisa kita samakan. Ya, karena konstannya negatif 3 dan N, otomatis N-nya itu sama dengan
negatif 3. Karena 2-nya adalah koefisien X, di sini koefisien X-nya adalah A, berarti nilai A sama dengan 2. Selanjutnya, karena di sini B adalah koefisien X pangkat 2 yang sama dengan N, maka B sama dengan N, di mana N sendiri nilainya adalah negatif 3. Dengan demikian, kita sudah peroleh nilai A dan B. Sehingga kita sudah bisa menyelesaikan persoalan. 3A dikurang B sama dengan 3 dikali 2 dikurang negatif 3. Sama dengan 6 ditambah 3 sama dengan 9. Berarti jawabannya adalah bagian D. Jumlah semua ordinat penyelesaian sistem persamaan X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 sama dengan 2Y tambah 8. X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 kurang 4X ditambah 2Y kurang 8 sama dengan 0. Jadi di sini ada dua persamaan, satu persamaan lingkaran dan satu persamaan hiperbola. Yang ditanyakan adalah jumlah semua ordinatnya. Berarti kita diminta untuk mencari nilai-nilai ordinat, kemudian dijumlahkan. Apa itu ordinat? Jika kita punya titik X, Y, maka komponen Y dari koordinat tersebut disebut ordinat. Ya. Jadi Y disebut ordinat, kemudian X-nya disebut absis. Nah, berarti sebentar kita memunculkan nilai Y. Nah, mari kita coba mulai. Dari soal ini, kita kelompokkan dulu X pangkat 2 kurang Y pangkat 2. 2Y-nya kita pindahkan. Kurang 2Y kurang 8 sama dengan 0. Kemudian X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 kurang 4X ditambah 2Y kurang 8 sama dengan 0. Sekarang yang rasional untuk kita hilangkan atau eliminasi adalah Y-nya. Maka di sini kita tambah X pangkat 2 ditambah X pangkat 2 berarti 2X pangkat 2. Negatif Y pangkat 2 ini habis. Ini juga habis. Berarti sisa kurang 4X kurang 16 sama dengan 0. Ini kita sederhanakan masing-masing bagi 2. X pangkat 2 kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Kita faktorkan X kurang 4. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Nah, nilai X sama dengan 4 dan nilai X sama dengan negatif 2 ini kemudian kita substitusikan ke salah satu persamaan. Saya akan mengambil persamaan pertama sebagai tempat untuk mensubstitusi nilai X yang ada satu persatu. Apakah boleh juga mensubstitusi ke persamaan lingkarannya yang kedua ini? Boleh-boleh saja, ya. Maka untuk X sama dengan negatif 2, maka X pangkat 2 kurang Y pangkat 2 kurang 2Y kurang 8 sama dengan 0. X-nya kita ganti negatif 2. Negatif 2 pangkat 2 kurang Y pangkat 2 kurang 2Y kurang 8 sama dengan 0. Di sini kita peroleh 4 kurang Y pangkat 2 dikurang 2Y kurang 8 sama dengan 0.
atau Y pangkat 2 ditambah 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Di sini ternyata nilai Y yang kita peroleh itu imajiner karena ini D-nya kecil 0. Berarti kita tidak mendapatkan nilai-nilai Y yang berasal dari X sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita cek untuk X sama dengan 4. Maka X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2 kurang 2Y kurang 8 sama dengan 0. X-nya diganti 4 pangkat 2 kurang Y pangkat 2 kurang 2Y kurang 8 sama dengan 0. 4 pangkat 2 16. 16 kurang 8 berarti positif 8. Negatif Y pangkat 2 kurang 2Y plus 8 sama dengan 0. Y pangkat 2 ditambah 2Y kurang 8 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan Y tambah 4 kali Y kurang 2 sama dengan 0. Kita peroleh Y sama dengan negatif 4 atau Y sama dengan positif 2. Dengan demikian, karena yang ditanya adalah jumlah semua ordinat, berarti Y1 ditambah Y2 sama dengan negatif 4 tambah 2 sama dengan negatif 2. Berarti jawabannya adalah negatif 2. Bagian A. Lingkaran yang berpusat di A, B dengan A dan B lebih besar dari 3, menyinggung garis 3X tambah 4Y sama dengan 12. Jika lingkaran tersebut berjari-jari 12, maka 3A tambah 4B sama dengan berapa? Nah, kita coba selesaikan dengan menggambar dulu atau mensketsa dulu bagaimana kira-kira kedudukan antara lingkaran dengan garis tersebut. Kita coba gambar lingkarannya. Sini saja. Kemudian garisnya. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita lihat gambar dan membandingkan dengan soal, kita katakan bahwa di sini pusatnya adalah A, B dengan jari-jari, maaf ini harusnya lurus, R sama dengan 12. Ini adalah garis 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, kalau kita perhatikan, yang ditanyakan adalah 3A tambah 4B. Ini ada sebuah titik yang memiliki jarak tertentu terhadap garis. Maka dengan mempertimbangkan itu, kita menuliskan rumus jarak antara titik dengan sebuah garis. Kenapa? Karena ternyata soal atau pertanyaannya itu mirip dengan persamaan garisnya, di mana ketika X-nya diganti dengan A dan B dengan pusat A dan B, berarti X-nya diganti A, Y-nya diganti B, dapat 3A tambah 4B. Maka kita mencoba menggunakan rumus jarak antara titik dengan garis. Bagaimana rumusnya? Jika kita punya titik X1, Y1 dan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka jarak antara titik X1, Y1 dengan garis AX tambah BY tambah C itu dirumuskan mutlak AX1 ditambah BY1 ditambah C
dibagi dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Nah, dengan demikian, D ini adalah jarak titik dengan garisnya. Kalau di sini soalnya berarti yang dimaksud itu adalah jari-jarinya. Sehingga kita bisa mengatakan D-nya sama dengan 12, itu sama dengan A, berarti 3, X-nya diganti dengan A, ditambah 4B, ini pindah ke sebelah jadi negatif 12, berarti di sini kurang 12, dibagi dengan akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Hasilnya adalah 12 sama dengan 3A tambah 4B kurang 12. 3 pangkat 2, 9. 4 pangkat 2, 16. 9 tambah 16, 25. Akar 25 sama dengan 5. Kita bisa hilangkan mutlaknya. Dikali berarti 12 kali 5 sama dengan 3A tambah 4B kurang 12. Ini pindah ke sebelah berarti 60 ditambah 12 sama dengan 3A tambah 4B. Dengan demikian 3A ditambah 4B itu sama dengan 72. Berarti jawabannya adalah E. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.